Ini di TG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Budi atau Budi Stars and Sweetener Tbk. Nah, ini saham Budi ini dia saat ini kemarin ada naik turun, terus ini kayak agak naik lagi. Untuk yang jabatannya ada presiden direktur yaitu Pak Santoso Winata, lalu direkturnya Pak Jason. Untuk nama kantor mereka tadi Wisma Budi, lantai 8-9, Jalan HR Rasuna Said. Nah, kalau kita lihat sekilas ini perusahaannya kan bergerak di bidang tepung tapioka ya. Untuk laporan keuangannya kali ini nilainya itu dia jutaan, nilai jutaan, bentuknya itu dia rupiah. Kasnya kita lihat dari 74 miliaran meningkat menjadi 121 miliaran. Dia terus mengalami peningkatan kalau kita lihat kasnya ya. Dan depositonya meningkat juga, persediaan pun meningkat sekitar 40 miliaran gitu. Total asetnya kita lihat bahkan terus mengalami peningkatan. Tapi total aset bukan mencerminkan bahwa dia kinerjanya bagus kalau dia meningkat. Itu lihat juga hutangnya berapa dan lain-lain. Karena total aset sebenarnya hutang tambah ekuitas. Hutangnya ini meningkat banyak nih. Sekitar 200 miliaran ya, 100 miliaran enggak 200 miliaran kalau kita di sini 200-an lah. Untuk yang ekuitasnya bahkan dia hanya meningkat sedikit saja. Nah, ekuitas kita lihat dia meningkat sedikit saja, paling belasan miliaran. Nah, belasan miliaran. Dari sini kita sudah bisa nampak mengapa dia hutangnya terus meningkat. Pendapatan usahanya dari 900 miliaran sekarang jadi 700 miliaran. Ini yang dari Januari sampai Maret 2025. Kita lihat, nah ini laba usahanya pun berkurang ya kan, memang penjualannya itu dia berkurang. Tapi kita lihat dari perusahaan ini ketika dia penjualannya berkurang, dia berbanyak otomatis efisiensi ya. Ini sebenarnya tergolong perusahaan yang oke. Jadi kita belum tahu dia kedepannya gimana ya. Laba tahun berjalan kita lihat bakal mengalami penurunan. Nah, sebenarnya menurut kami banyak kalau yang produk ini, produk seperti tepung tapioka dan lain-lain ini tetap akan dibutuhkan untuk kedepannya. Jadi sebenarnya penjualannya tetap akan ada, cuman gimana caranya untuk meningkatkan penjualannya. Dan kalau kita lihat sekilas dari kasnya ini sebenarnya termasuk oke lah ya. Untuk arus kasnya pemasok pun ikut berkurang, tapi kalau kita lihat ini tadi persediaannya bertambah loh. Nah, persediaannya kalau ditambah dengan labanya ini berarti seharusnya kinerjanya meningkat. Ya, seharusnya kinerjanya meningkat ya. Karena dari persediaan saja sudah meningkat kayaknya tadi 40 miliaran ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditambah dan laba lebih besar ya. Untuk yang top management ini bisa lihat di sini ada yang komisaris, presidennya dan lain-lain. Karyawan bahkan tidak ada bertambah atau berkurangnya, 3.297 karyawan. Kita lihat di sini tampaknya tetap. Kita skip. Ini kita lihat di sini. Ini kasnya. Oh, ini kas yang rupiah. Dari 9, oh ini sama sih. 9 miliaran menjadi 9,08 miliaran. 9,06 menjadi 9,08. Untuk yang di bank, nah ini ada peningkatan yang cukup drastis di Bank Danamon ya. Kemarin mereka agak banyak yang tahu di Danamon. Sekarang jadi banyak. Pada kemarin paling banyak mereka tahu di Bank Mandiri, sekarang di Bank Danamon. Dolar Amerika Serikat pun meningkat, euro meningkat, kecuali yang yuan China ya. Yuan China ini agak sedikit menurun, tapi jumlahnya memang tergolong kecil sih semuanya. Deposito berjangka kita lihat mengalami peningkatan, di mana peningkatan paling besar itu di US dollar dan taruh di Bank Permata. Ini rata-rata mereka deposito fokusnya di Bank Permata. Ada apa nih? Apa karena laba yang lebih banyak atau gimana? Bunga lebih besar? Nah, gak ada yang tahu ya. Piutang usaha. Nah, ini sudah pernah saya katakan. Piutang usaha dari saham Budi ini entah mengapa begitu banyak dari pihak berelasi.
Pihak berhasil kita lihat saja, maka mencapai 1,6 triliunan dari 1,5 menjadi 1,6 triliunan. Kemudian pihak ketiga ini hanya sekitar 82. Nah ini sedang tergolong agak kecil ya perbandingannya. Kita lihat, oh ini gak ada ditulis cash flow-nya gitu ya. Grup menerapkan perubahan dalam seluruh piutang usaha belum jatuh tempo katanya. Ini benar atau enggak ya? Saya baru pertama kali kami ketemu ada perusahaan yang katanya piutangnya belum jatuh tempo. Pada tanggal 31 Maret 2005 dan 31 Desember 2024, seluruh piutang usaha belum jatuh tempo. Bener gak tuh? Setahu kami agak jarang ya. Kayak jarang sih memang ketemu perusahaan yang gak ada yang jatuh tempo cash flow-nya. Persediaan, tapi itu pun belum jatuh tempo mencapai 1, berapa tadi ya, 1,8 triliunan ya. Nah, pokoknya triliunan lah, udah angka triliunan. Ini persediaan kita lihat, ini peningkatan paling banyak itu di barang jadi. Nah barang jadinya itu banyak, namanya kan penjualan berkurang. Nah kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Utang bank jangka pendek, rupiah dan lain-lain. Nah ini kita bisa lihat utang banknya ini berapa. Tapi yang kayak penasarannya tadi ya, katanya yang belum jatuh tempo ya, bisa sampai triliunan dia. Apa benar ya kayak gitu? Kalau udah mencapai angka triliunan, apa benar ada yang belum jatuh tempo? Nah itu tahu-tahu sendiri lah ya. Seharusnya semua yang masyarakat Indonesia seharusnya sudah tahu lah ya, sudah bisa lihat sendiri apakah benar atau enggak. Pendapatan usaha kita lihat ini ada pihak berreaksi 633 miliaran, bukan dari 700 miliaran. Nah apakah dari 600 miliaran ini ada yang semua ada jatuh tempo atau semua belum jatuh tempo ya? Ini pihak ketiga, kalau kita lihat yang di lokal itu mereka gak ada jual tepung tapioka, mereka cuma jual sweetener and asam sulfat dan lainnya. Lalu yang ekspor itu ada tepung tapioka tapi menurun drastis seratusan jutaan saja. Nah memang kemarin pun 300 jutaan saja, tapi menurut kami ini kok semua rata-rata di pihak berrelasi ya. Alasan mengapa kami kurang suka dari pihak berrelasi, karena kami agak susah lihat laporan keuangan pihak berrelasi. Kayaknya pun nggak ada ya laporan pihak berrelasi ya. Kita gak bisa pastikan itu benar atau enggak. Nah, mungkin ada tapi kita pun gak bisa pastikan juga. Tapi itu semua tergantung masing-masing. Nah, atau ada yang lebih pintar bisa dapat, bisa nengok. Nah itu bagus lah. Gaji, upah dan tunjangan lainnya 16 miliaran menjadi 13 miliaran. Sultan dan lain-lain, listrik, air. Di sini kita lihat tampaknya mengenai penurunan. Nah ini kami katakan memang kalau dia penjualannya turun, mereka sudah bisa efisiensi. Ini saya termasuk perusahaan yang fleksibel menurut kami ya. Ini cukup bagus, tapi yang kami penasarannya yang piutang usahanya tadi. Angka baiknya kalau ada dituliskan, dijabarkan ya, kayak yang 1 sampai 30 hari belum jatuh tempo ini itu ya. Baiklah, itu saja kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.